Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai diberlakukan. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 64 tahun 2020, pemerintah memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran ini berlaku mulai 1 Juli 2020 atau hari ini. Kenaikan iuran akan berlaku untuk seluruh kelas, di mana iuran peserta kelas 1 naik menjadi Rp150.000 per bulan. Sedangkan iuran kelas 2 naik menjadi Rp100.000 per bulan. Selanjutnya, iuran kelas 3 naik menjadi Rp42.000 per bulan. Namun untuk kelas 3 ini akan disubsidi pemerintah, sehingga pelanggan cukup hanya membayar Rp25.500 atau tidak berubah dari sebelumnya. Ya, sementara sejumlah masyarakat mengaku keberatan dengan adanya kenaikan tersebut. Terlebih sulitnya ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah justru diminta menurunkan atau menunda kenaikan BPJS tersebut. Saya selaku pengguna BPJS kelas 1, kalau memang naik ya sangat beban sekali buat kami selaku masyarakat pengguna BPJS. Alasannya? Alasannya satu, di tengah COVID-19 yang seperti ini semuanya lagi pada susah. Kalau memang ini harus dinaikkan, bagaimana? Lebih sulit lagi kami. Untuk pelayanannya sendiri gimana kalau dinaikkan? Kalau untuk pelayanannya, saya rasa rumah sakit yang ada itu lebih mengutamakan pasien-pasien COVID ya. Kita tahu belum Bu, ada informasi bahwa hari ini BPJS mulai dinaikkan? Belum. Cuman dulu aja ada infonya, tapi simpang siur aja. Gimana tanggapannya sebagai pengguna BPJS dengan ada yang kenaikan BPJS ini? Kalau saat ini sih kayaknya berat ya. Satu, pelayanannya juga kurang maksimal. Kadang kita masih suka beli obat-obat yang mahal-mahal tuh di luar. Nah terus untuk saat ini kayaknya belum bisa deh, karena kan lagi pandemi gini ya, lagi butuh untuk makan, untuk yang lain-lainnya. Kayaknya kalau BPJS normal aja dulu deh. Tahu bahwa BPJS ada kenaikan per hari ini? Sih belum tahu, kan belum tahu persis mengenai ini. Bapak pengguna BPJS kelas berapa Pak? Kelas 2. Kelas 2. Gimana tanggapannya dengan kenaikan ini? Ya kalau bisa sementara waktu ditunda aja dulu sampai nanti sudah stabil, baru bisa dilanjutkan kembali, kan? Dilanjutkan dalam artian naik atau jangan naik atau diturunkan? Kalau bisa sih jangan naik, itu lebih bagus lagi, ya kan? Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sudah ada rekan kami Cornelia Ami langsung dari kantor BPJS Kesehatan. Ami, silakan. Ya, selamat siang menjelang sore, Sofyan dan juga pemirsa. Memang untuk tarif baru BPJS Kesehatan ini sudah mulai berlaku hari ini, tanggal 1 Juli 2020. Ada sedikit kenaikan, memang ini sekitar 50% kenaikannya dibandingkan yang sebelumnya. Nah, kita akan bahas langsung. Di sini sudah ada narasumber saya, ada Pak Iqbal Anas Ma'ruf sebagai Kepala Humas BPJS Kesehatan. Kita tanyakan langsung. Halo Pak, selamat siang Pak, apa kabar Pak? Selamat siang, Alhamdulillah, baik Pak. Ya. Pak, ini kan sudah per hari ini udah mulai naik nih akhirnya untuk tarif BPJS sendiri. Detailnya seperti apa Pak? Boleh diceritakan lagi Pak? Iya, Perpres 64 2020 tentu bahwa diberlakukan 1 Juli 2020 untuk peserta mandiri. Hanya kelas 1 menjadi 150.000, kelas 2 menjadi 100.000. Sementara untuk kelas 3 peserta hanya membayar 25.500, sementara yang 16.500 ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Jadi tidak ada perbedaan besaran iuran kelas 3 antara mandiri dengan penerima bantuan iuran. Kalau kita lihat sebetulnya pemerintah sudah memastikan iuran PBI itu berubah sejak 1 Agustus 2019. Dan itu langkah positif yang diambil pemerintah untuk memastikan pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit menjadi lebih tertib dan menghindari keterlambatan yang berdampak pada kualitas layanan kepada peserta JKN. Itu kan tadi pemerintah 16.500 Pak, tapi tahun depan ini kan akan berkurang, 2021 akan menjadi 7.000 aja sebetulnya yang dibayarkan oleh pemerintah, gitu Pak ya? Ya, kalau kita melihat dari angka-angka itu kan seakan-akan bisa saja kita kalau negative thinking seakan mengurangi bantuan yang diberikan.
Cuman jangan melupakan hal yang fundamental soal bahwa pemerintah sebetulnya menanggung porsi yang sangat besar. Kalau kita melihat dari penerima bantuan iuran ada 96,8 juta yang harus ditanggung oleh pemerintah. Sementara kita paham bahwa orang miskin di Indonesia itu kan angkanya tidak sampai 30 juta. Artinya yang rentan dan hampir miskin di sana ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Belum dari pemerintah daerah yang juga berjibaku untuk membantu pembiayaan untuk peserta yang ada di daerahnya dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kalau kita melihat angkanya tentu di 2019 kita lihat secara total itu ada 132 jutaan orang yang semuanya biayanya iuran ditanggung oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah. Dan itu sudah dilakukan sehingga membantu bagaimana BPJS Kesehatan mengatasi keterlambatan pembayaran ke rumah sakit. 2021 memang akan nanti ada bantuan iuran oleh pemerintah menjadi 7.000. Kalau kita melihat sebetulnya bahwa tentu harus ada upaya untuk perbaikan data penerima bantuan iuran. Jadi jangan sampai sebetulnya orang yang benar-benar tidak mampu dan miskin malah tidak masuk dalam penerima bantuan iuran. Jadi ini masih cukup waktu untuk dilakukan validasi dan yang lain. Dan harapannya memang yang tercecer di Mandiri misalkan itu benar-benar orang yang sebetulnya memiliki kemampuan membayar baik di kelas 3, kelas 2, kelas 1. Dan tentu pemerintah punya perhitungan kenapa kok harus dilakukan, artinya perubahan bantuan iuran dari 16.500 menjadi Rp7.000. Pak, untuk kemudian adanya peningkatan tarif ini sudah ada belum informasi untuk mereka yang sebelumnya di kelas 1, di kelas 2 kemudian ingin menurunkan di kelas 3 gitu misalnya. Nah, ini prosesnya seperti apa untuk pemindahan kelas ini, Pak? Ya, jadi penyesuaian kelas ini kan terjadi sejak Perpres 75 2019 yang diterbitkan di 24 Oktober 2019. Ada sebetulnya di sana sudah pergerakan dari kelas 1 atau kelas 2 ke kelas 3 yang sampai dengan 31 Mei 2020 angkanya tidak sebesar yang diasumsikan oleh pengamat, misalkan tidak sampai 10%, hanya 7,54% dari total peserta mandiri, yang memang itu akan baik sebetulnya untuk mendorong bahwa orang yang memiliki kemampuan membayar cukup di kelas 3 dia menyesuaikan dengan kemampuannya sehingga terhadap kewajiban bayarnya menjadi lebih rutin, disiplin dan bagus untuk program ini. Kita tidak memungkiri bahwa ada pergerakan orang yang menurunkan kelas. BPJS Kesehatan punya kebijakan tersendiri soal itu, diakomodir dalam program praktis. Perubahan kelas tidak sulit, bisa dilakukan cukup dengan ponsel atau handphonenya, dengan aplikasi di Android atau di App Store, sehingga menggeser saja cukup diikuti langkah-langkahnya, artinya sebetulnya tidak sulit. Bisa dilakukan, tidak harus menunggu 1 tahun kepesertaan selama ini, karena memang kita ada program sampai dengan 31 Agustus 2020 untuk merubah kelas tidak sulit, dan itu diakomodir cukup dalam genggaman tangan di aplikasi mobil JKN. Pak, kalau dari kantor staf presiden juga kan mengatakan ini akan ada jaminan juga masyarakat tidak akan ditolak di rumah sakit setelah adanya jaminan, setelah adanya peningkatan maksud kami ini untuk tarif BPJS-nya itu sudah dikoordinasikan juga Pak ke rumah sakit yang bersangkutan juga Pak? Ya, hal yang wajar ya ketika komitmen sudah dipenuhi, pembayaran dilaksanakan dengan disiplin, harus dipatuhi soal kontrak kerjasama kedua belah pihak. Bahwa penolakan orang di rumah sakit tentu menjadi poin penting catatan kami atas rumah sakit. Kalau tanpa alasan yang memadai misalkan, apakah betul karena orang itu tiba-tiba nyelonong ke rumah sakit tanpa prosedur yang benar, kan seperti itu. Tetapi apakah ditolak itu merasa ditolak karena memang kamarnya penuh dan yang lain? Sementara kalau di Jakarta ini saya lihat di IGD itu rumah sakit berusaha membangun komunikasi dengan rumah sakit yang lain sehingga bisa digeser, dilakukan perawatan di rumah sakit lain yang memang tidak crowded atau tidak terlalu ramai seperti itu sehingga bisa mengatasi itu. Tentu BPJS Kesehatan menjamin bahwa rumah sakit akan bekerja dengan lebih baik karena kewajiban terhadap rumah sakit diselesaikan dengan disiplin dan tentu sesuai dengan
tempo yang memang disepakati dalam kontrak kerjasama. Terima kasih banyak Pak Iqbal sudah berbagi banyak informasi bersama TV One. Pak, itu dia tadi pemirsa kita sudah sama-sama dengarkan, ini kira-kira sudah ada tadi memang pergeseran orang yang ingin menurunkan kelasnya untuk BPJS Kesehatan dari kelas 1, kelas 2 turun mungkin ke kelas 3. Nah, ini juga mungkin sedikit informasi untuk Anda, ini tidak sulit untuk mengubah surat jadi mengubah kelas. Jadi tinggal via online saja dan semoga dengan ditingkatkan ini tarif BPJS Kesehatan ini juga untuk seluruh kualitas, ini juga dapat mendukung masyarakat Indonesia juga supaya dapat mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama-sama memadai. Seperti itu, Sofyan dan juga pemirsa, kita kembalikan pada Anda terlebih dahulu di studio. Baik, Cornelia Ami langsung melaporkan dari kantor BPJS Pusat, Jakarta.